Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhana Durjaksono dengan NRP 2040 23 10 63. Saya akan membuat video tentang Project Based Learning atau PBL dengan judul penjelasan mata kuliah semester 3. Prosesor dan sistem embedded. Ada dua materi yang akan dibahas, yaitu materi yang didapat dan korelasi dengan mata kuliah. Yang pertama, materi yang didapat. Untuk mata kuliah ini yang pertama yaitu dasar dan arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroller. Mikroprosesor merupakan komponen utama pada komputer yang berfungsi untuk pengolah pusat CPU atau unit pengolahan pusat yang bertugas menjalankan perintah-perintah dengan mengambil data dari memori dan mengolahnya lalu mengirim hasilnya kembali. Mikroprosesor ini biasanya dapat hanya berisi CPU tanpa komponen-komponen tambahan, sehingga membutuhkan perangkat eksternal seperti RAM dan ROM atau I/O untuk bekerja. Contoh umumnya pada Core i5 atau AMD Ryzen. Microcontroller ini sisi lain adalah sistem komputer kecil yang terintegrasi dalam satu chip. Microcontroller mencakup CPU, memori atau RAM, dan ROM, serta antarmuka I/O. Microcontroller sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol spesifik, seperti IT, IoT. Lalu ada set instruksi mesin. Arsitektur perangkat lunak mikroprosesor dapat disebut juga dengan set instruksi, sehingga mikroprosesor memiliki set instruksi tersendiri yang terdiri dari jumlah instruksi yang dapat bekerja dalam perangkat keras mikroprosesor. Internal Software Design berkaitan dengan bentuk atau rancangan set instruksi atau instruction set yang digunakan. Set instruksi. Sebuah mikroprosesor dibangun dan dikembangkan dengan pembangunan rancangan perangkat keras. Mikroprosesornya disebut internal software karena set instruksi berkaitan langsung dengan perangkat keras yang ada di dalam mikroprosesor. Dalam setiap perintah atau set instruksi yang dikodekan dalam hexadesimal. Lalu ada antarmuka IO dasar, yaitu merupakan bagian dari mikroprosesor dan mikrokontroller yang fungsinya sebagai perangkat yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal pada mikroprosesor antarmuka I/O dapat berupa modul eksternal yang terhubung melalui bus komunikasi seperti PCIe atau USB. Sebaliknya, pada mikrokontroller antarmuka I/O dapat langsung terintegrasi dalam chip, yaitu langsung menjadi satu dengan pin-pinnya langsung dapat diatur sebagai input atau output melalui register control, yaitu ada tiga: arsitektur I/O terisolasi, arsitektur I/O terpetakan dalam memori, dan arsitektur Harvard. Ada sistem memori. Sistem memori adalah hal yang utama pada arsitektur mikroprosesor dan mikrocontroller. Memori berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, atau status eksekusi yang dibutuhkan oleh CPU. Dalam mikroprosesor, biasanya terdiri dari tiga jenis, yaitu RAM atau Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan Memory Charge. Untuk di sini saya mengibaratkan RAM ini sebagai meja untuk menjalankan suatu perintah yang diambil dari ROM. Untuk RAM-nya ini dapat menyimpan saat dijalankan saja. Sedangkan ROM dia akan tersimpan meskipun tidak dijalankan. Dan ROM ini saya ibaratkan sebagai lemari.
lemari penyimpanan, dan RAM ini sebagai meja untuk melakukan proses perjalanan tersebut. Lalu ada digital I/O, LCD, dan PWM. Antarmuka digital I/O adalah arsitektur mikrokontroller yang dapat dikonfigurasi menjadi input ataupun output yang memungkinkan perangkat terbaca sinyal dari sensor atau mengontrol perangkat eksternal seperti motor. Contohnya saja pada pin digital pada Atmega 16 yang dapat digunakan untuk membaca status tombol on atau off atau memberikan perintah modul lainnya. Untuk LCD adalah komponen tampilan yang sering digunakan pada proses berbasis microcontroller seperti Atmega yang dapat dengan mudah mengontrol modul LCD untuk menampilkan informasi seperti data ataupun tampilan yang ada yang diinginkan oleh pemrogram. Untuk pengontrolannya yang biasanya menggunakan liquid crystal atau I2C yang pada Arduino untuk membantu menyederhanakan pengaturan pin pada komunikasi dengan LCD yang gunakan. Lalu ada ADC, analog digital converter, yang mengubah sinyal analog menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh CPU. ADC digunakan untuk membaca tegangan dari sensor ataupun sinyal perangkat-perangkat yang menghasilkan sin- sinyal analog dan nantinya dapat diubah menjadi sinyal digital. Lalu ada PWM atau pulse width modulation adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari keluaran digital. PWM digunakan untuk mengontrol kecepatan motor, intensitas cahaya, LED, atau bahkan menghasilkan suara melalui speaker piezo. Jadi PWM ini berbanding terbalik dengan ADC. Lalu ada komunikasi serial. Komunikasi serial merupakan metode atau cara untuk mendukung berbagai protokol komunikasi serial seperti UART, SPI, atau I2C. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol sederhana yang sering digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dan komputer melalui modul serial USB to serial. Dalam SPI atau serial peripheral interface, komunikasi digunakan lebih cepat dengan beberapa perangkat seperti sensor atau modul memori flash. Lalu ada I2C atau Inter-Integrated Circuit atau perangkat protokol serial memungkinkan komunikasi antara beberapa perangkat. Selanjutnya ada timer, counter, dan interrupt. Timer dan counter merupakan elemen yang digunakan untuk sistem pada waktu yang nyata atau waktu sekarang ini. Timer yang digunakan untuk menghasilkan sinyal periodik atau mengukur durasi waktu tertentu. Misalnya timer pada microcontroller AVR yang digunakan memungkinkan untuk merespon kejadian penting atau cepat tanpa terus menulis kondisi tertentu. Sedangkan interrupt memungkinkan sistem untuk merespon kejadian penting dengan cepat tanpa harus menulis kondisi tertentu. Nah, lalu masuk ke subbab korelasi dengan project. Nah, untuk korelasinya yang pertama yaitu pembuatan pada minimum sistem. Ini merupakan hasil dari minimum sistem yang kami buat. Pada microcontroller yang kami buat, yaitu terdiri dari banyak komponen. Untuk fungsi-fungsinya yaitu komponen resistor,
memiliki fungsi 2200 2200 ohm pada rangkaian yang dihubungkan pada pin ke 7 dan 14 yang digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke pin 7 dan 14 dengan prinsip pembagi tegangan. Lalu ada resistor 10 ohm yang dihubungkan ke pin 7 dan pin 20 dari dan ke pin 1 yang digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke pin 7, 20 dan pin 1 dengan prinsip pembagi tegangan juga. Lalu ada resistor 1 ohm, resist 1 1 kilo ohm atau 1000 ohm untuk membatasi arus yang masuk ke LED merah, kuning, dan hijau yang digunakan untuk berbagai fungsi. Seperti LED merah yang digunakan untuk indikator saat proses uploading yang dihubungkan ke pin 25. Lalu untuk LED kuning digunakan untuk menginisialisasi bahwa downloader telah berfungsi dengan baik yang dihubungkan ke pin 23 pada MG8. Lalu yang terakhir ada LED hijau yang digunakan untuk indikator bahwa minimum system telah dihubungkan ke power yang dihubungkan ke pin 24. Lalu ada resistor 60 ohm. Resistor ini dihubungkan ke pin 14 dan 15 mega 8 yang digunakan untuk meredam osilasi pada bagian osilator eksternal yang terpasang pada pin 9 dan 10 pada mega 8. Selanjutnya ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik di sini digunakan untuk penyaring noise yang 100 nano untuk noise yang kecil. Sedangkan kapasitor 4 407 47 farad digunakan untuk menyaring noise yang besar. Sedangkan kapasitor keramik ini yang 22 picofarad terpasang pada pin 9 dan 10 mega yang berfungsi untuk mengalirkan tingkat osilasi yang komponen kristal sehingga menghasilkan frekuensi yang diinginkan. Selanjutnya ada dioda. Dioda di sini digunakan untuk menyaring atau mengamankan mikro mikrokontroler ini dari perbedaan arus yang mengalir, yaitu misalnya arus negatif yang seharusnya mengalir pada arus negatif di blok menggunakan dioda ini. Lalu ada soket IC. Soket ini digunakan untuk saat menggunakan solder agar tidak langsung kontak dengan IC. Untuk soket 28 digunakan untuk soket IC Atmega 8 dan yang 40 digunakan untuk Atmega 16. Lalu ada Xtal. Fungsi ini digunakan untuk mengatur kecepatan maksimum timer. Tetapi dengan perbedaan yang terpasang pada Atmega 8 dan 16 ini, pada Atmega 16 lebih cepat ketimbang Atmega 8 karena perbedaan dari nilainya. Lalu ada pin header. Pin header digunakan untuk memudahkan I/O pada pin 16. Lalu ada Atmega 8. Atmega 8 yang kami gunakan yaitu pada pin 23, 24, dan 25 untuk menghidupkan lampu. Lalu pin 9 dan 10 digunakan untuk pin Xtal. Pin 16, 17, 18, dan 19 digunakan untuk menghubungkan SS, MOSI, MISU, dan SCK ke Atmega 16. Lalu ada pin 28, pin 22 dan 8 yang digunakan sebagai pin ground. Lalu pin 7 dan 20 untuk pin VCC sebesar 5 volt. Dan pin 15 dan 4 digunakan untuk mentransfer data dari laptop yang terhubung ke D positif. Dengan pin tab 14 merupakan pin D negatif yang digunakan untuk feedback dari D plus.
Selanjutnya ada komponen Atmega 16. Untuk pin Atmega 16 sendiri, itu terdapat pin VCC dan pin ground. VCC, VCC merupakan pin supply atau di sini menggunakan V+, lalu ada ground atau kutub negatif dari VCC. Lalu ada port IO digital. Pada Atmega ini memiliki port digital yaitu port A dan port B. Lalu ada port C dan port D. Lalu ada pin reset yang digunakan untuk mereset controller ini. Untuk pin ADC-nya yaitu dari A0 sampai A7 yang digunakan untuk membaca sinyal analog. Lalu pin osilator atau X-Tal yang dihubungkan kristal external sebagai clock untuk microcontroller. Pin power supply yaitu pada pin AFVCC dan ARFEF. Lalu ada pin komunikasi serial UART yang yaitu pada RXD dan TXD. Lalu untuk SPI yaitu pada SS, MOSI, MISO, dan SCK. Lalu untuk TWI atau I2C yaitu SDA, SCL. Untuk pin interruptnya terdapat 3 pin interrupt yang digunakan untuk eksternal. Pin PWM, bus, full switch modulation terdapat 4 pin yang dapat digunakan. Lalu ada pin timer yang berfungsi sebagai timer atau counter sebagai pada PD4 dan PD5. Terima kasih penjelasan tentang mata kuliah ini. Dari saya mohon maaf atas kesalahan atau tidak jelasan suara dan sebagainya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.